Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini mau share info tentang cheater quilt panel atau kain panel. Jadi, biasanya ada istilah dijual kain panel. Nah, kain panel ini biasanya adalah kopi dari quilt yang udah jadi ya. Seperti ini contohnya quiltnya Masako Wakayama Sensei. Jadi di bukunya yang ini itu dijelaskan cara membuat quilt seperti ini, yang gambar tadi di depan ya. Nah, di sini kelihatan banget bahwa memang dikerjakan satu-satu, aplikasinya kecil-kecil. Lalu sulamannya dan juga bentuk rumahnya itu patchwork ya, sambungan. Bisa dilihat ini bunga-bunga dari sulaman semua, dan kebetulan waktu Masako Sensei ngadain workshop di Jakarta, saya ikut dan beliau udah pajang quilt ini. Ini burungnya sulaman, bunga-bunganya dari aplikasi kecil-kecil, pintunya semuanya jahit tangan ya, jadi aslinya seperti itu. Nah, di buku ini juga dijelaskan bagian sulamannya, yang disulam mana aja, juga ada bagian crochet untuk pinggiran quiltnya. Nah, ini lagi-lagi quiltnya juga pakai tangan ya, kelihatan tuh. Nah, ini diagramnya ya. Di buku ini ada polanya, pola besar ukuran asli, jadi kita bisa benar-benar ngerjain satu persatu. Nah, kelihatan nih pinggirannya itu patchwork ya, squares, disambung-sambung, lalu pinggirannya dikasih crochet. Nah, buat teman-teman yang ngerasa bahwa aduh cantik banget ya, cuma bikinnya kan kalau kayak gini lama kapan jadinya. Nah, pabrik kain yang nge-hire Masako sebagai desainernya cetak ini dalam bentuk panel. Kebetulan ini pabrik kainnya namanya Lucien. Nah, seperti ini panelnya. Oke, kelihatan pinggirannya dipotong di sini aja. Dan ini bagian bawahnya dan bagian atasnya nanti saya gabungkan jadi tas. Nah, seperti ini. Jadi biasanya panel pinter-pinternya kita untuk nyusun kain, dan juga kadang desainernya juga kasih ide gitu. Nah, untuk kalau saya kerjainnya quiltnya benar-benar saya quilt tangan. Jadi kain dari panel itu tinggal ditumpuk pakai batting, pakai backing. Terus saya quilt tangan ya, jelujur aja ya, pakai jelujur aja biar kelihatannya lebih handmade, walaupun ini curang ya, cheating gitu. Nah, ini bagian belakangnya saya pakai benang sulam. Pengerjaannya kan nggak selama kita bikin, nggak akan makan waktu selama kalau kita bikin beneran aslinya aplikasi satu-satu, dibordir satu-satu, cuma dapat looknya cepet gitu, langsung bisa pasang di tembok rumah. Nah, kalau sisa kainnya saya sambung, saya jadiin tas tote biasa, tapi saya quilt juga pakai pakai jahit tangan untuk pinggiran rumahnya, pohon-pohonnya, jadi kayak siluetnya aja ya. Jadi pengerjaannya juga cepat. Nah, ini baliknya. Nah, kayak bagian bawah-bawah pagar, pinggirannya aja nggak usah detail satu-satu, tapi terserah teman-teman. Kalau emang teman-teman mau nge-quilt tangan, jelujurin semuanya juga nggak masalah gitu. Tetap lebih cepat daripada bikin satu-satu dari nol gitu. Nah, bagian dalamnya dibiarkan aja seperti ini. Jadi ada bagian belakang jelujurannya saya kasih nama saya. Talinya juga saya sambung pakai jahit tangan. Nah, pinggirannya teman-teman tinggal jahit veston
Lalu bagi teman-teman yang bisa ngerajut, ngahaken, atau nama bahasa Inggris, di bahasa Inggris namanya crochet, langsung aja. Nah, ini panel Masako juga. Bentuknya seperti ini. Nah, bagian atas saya bikin tas besar. Ditutup pakai velcro aja. Lalu gunakan tali kulit yang bagus ya. Itu. Nah, bagian bawahnya saya bikin pouch seperti ini. Tinggal itu kan persegi panjang dilipat 2 jadi pouch, bagian atasnya tinggal di quilt lalu dijahit jadi tote gitu. Ukuran memang agak besar, cuma karena saya suka bawa banyak barang, gembolan, jadi kepake ya. Nah, ini pengerjaannya lebih mudah lagi karena saya nggak quilt pakai tangan, saya nggak jelujur, saya pakai mesin, jadi pakai metode free motion. Nah, seperti ini tulisan buku-bukunya, saya quilt pitanya, pinggirannya ya, pinggiran buku. Lalu yang bagian warna dasarnya itu juga di quilt penuh gitu. Jadi kelihatannya bagus dan cantik ya. Tapi nggak susah gitu loh, nggak susah payah ngerjainnya gitu, santai aja. Dan cepat selesai, jadi bisa langsung dipakai gitu. Kalau biasanya kalau saya udah naksir kain tuh pengen cepet dijadiin tas, terus pengen cepet dipakai gitu. Jadi proses pengerjaan yang cepat tuh sangat bikin semangat gitu, excited ya. Nah, ini juga untuk tasnya saya pakai metode yang sama, free motion quilt pakai mesin. Tinggal warna benangnya aja dibedain. Misalnya yang di bagian gelap kita pakai benang gelap, lalu di bagian terang kita pakai benang yang warnanya terang gitu. Jadi nyamar, tapi kalau kita ngelihat dari samping gitu kelihatan gitu. Itu ke quilt. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Dibiarkan aja seperti ini. Memang itu seninya di situ. Tinggal kita lipat, terus jahit samping-sampingnya, pasang tali, tambah kancing. Next, ini kebetulan panelnya saya udah nggak punya lagi, nggak punya ekstra. Ini panelnya dari Masako juga. Dia jadi 4 produk dari satu panel itu. Tentunya ditambah bagian liner ya. Nah, jadi ini lihat, nggak perlu bikin sambungan patchwork satu-satu. Tinggal kasih aksen dengan jelujuran tangan di bagian badan tas. Seperti ini. Lalu di print kain yang patchwork bisa kalau teman-teman mau quilt juga, mau jelujur tangan juga boleh. Ini saya tambahin kantong dari potongan kain di panel itu. Nah, bagian dalamnya juga saya pakai sisa-sisa potongan kain dari panelnya ya. Jadi nggak kebuang gitu. Dan saya suka gitu, kan dia gambarnya lucu. Sayang kalau dibuang. Ada 2 saku, dapat 2 saku kebuka. Itu saya pakai kancing magnet, talinya tali kulit imitasi. Lalu dari satu panel itu dapat ini box. Ini panelnya seperti ini. Kebetulan ini Masako Sensei juga bikin gitu. Jadi di Instagramnya dia diliatin dari panel ini saya bikin ini gitu. Terus jadi saya tinggal ikutin aja gitu. Nah, dapat juga ini. Jadi ini cuma panelnya tuh yang tulisan so cute sama pins gitu. Di aplikasi ya, dijahit, ditempel. Nah, ini bagian yang ada manekinnya dijadiin saku. Terus bagian dalamnya polos aja biasa. Jadi kalau dipakai barengan kelihatan gitu satu tim karena dia berasal dari satu panel gitu. Cantik ya. Berikutnya bikin dompet besar gini. Bisa seperti organizer ya. Ada yang pakai buat naruh iPad gitu atau
buku, atau ada project-project menyulam. Di sininya juga dipakein kantong yang pakai resleting, jadi misalnya naruh kancing atau benang atau jarum aman. Ada kantong. Nah, sisa kain juga saya jadikan ini tali kecil. Jadi benar-benar nggak ada scrap atau sisa-sisa perca yang kebuang ya. Nah, ini jadi dari satu panel bisa jadi 4 produk, tapi ya tentunya ditambah kain untuk liner, lalu tambahan gitu ya. Nah, ini panel Masako lainnya. Saya belum sempat kerjain karena belum dapat inspirasi ya mau dijadiin apa. Tapi sepertinya karena ukurannya beda-beda, kita bisa potong-potong aja si bagian-bagian panel ini, misalnya jadi tote atau pinggirannya kita potong, kita tempel misalnya ke pouch atau ke tas yang lagi kita bikin. Kayak pinggirannya tuh kan bisa jadi kayak banner ya, kayak gitu. Atau kita mau bikin pouch kecil, terus kita tempel di satu bagiannya, yang ini A Beautiful Garden, terus cari lagi bagian lainnya gitu. Saya belum dapat inspirasi, nanti kalau saya ngerjain ini pasti insya Allah saya share di YouTube ya. Nah, ini yang belum sempat saya kerjain juga, panelnya Masako Sensei. Cantik ya, ini kan nggak perlu capek-capek nyambungin gitu, kain udah jadi gitu, tinggal mau dibikin apa. Ada rumah-rumah kecil banget seperti ini. Living with Flowers-nya juga kalau dipotong sayang gitu, jadi mungkin mau dijadiin pajangan tembok lagi. Nah, ini adalah usulan dari Masako Sensei ya, dia posting di Instagramnya. Jadi bagian atas dijadiin tas atau tote, lalu bagian bawah jadi bucket bag. Nah, yang rumah-rumah kecilnya itu dijadiin zipper pouch gitu. Tapi kayaknya saya belum kepikiran. Nah, panel berikutnya ini dari Yoko Saito Sensei. Ini juga, nah ini dari Lucien juga. Jadi pasti ada versi aslinya gitu. Tiap panel tuh biasanya ada versi asli, terus difoto, terus dicetak gitu. Buat kita yang bukan males sih, udah ngerasa nggak sanggup duluan yang ngerjainnya. Jadi bisa tetap dapat hasil sama cantik, tapi lebih cepat ya. Ini Yoko Saito juga. Ini saya udah kerjain. Ini seperti ini panelnya. Dan aslinya juga ada seperti ini semua. Kalau Yoko Saito juga quiltnya pakai tangan ya, luar biasa. Dan ukuran aplikasinya kecil-kecil banget. Nah, ini dia yang saya buat dari cheater panelnya. Jadi, tapi ini saya nggak jahit, nggak quilt tangan. Saya pakai free motion juga di pinggiran-pinggiran bunga, dahan, daun, burung-burung. Nah, ini kelihatannya di bagian belakangnya. Karena saya pakai kain yang lebih terang, jadi kelihatan benangnya. Benangnya saya ngikutin yang dahannya yang dominan aja gitu, supaya ke frame gitu bentuknya. Nah, seperti ini tinggal dibinding pinggirannya, terus dipajang deh di rumah, di kamar gitu, atau di ruang tamu. Cepet banget kok. Nah, sekian sharing info hari ini, semoga manfaat. Kalau teman-teman suka silahkan pencet like, lalu subscribe channelnya ya. Kalau ada request juga silahkan komen di comment box, mau request tutorial apa, insya Allah saya penuhi. Stay safe teman-teman, take care, terima kasih.